Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bondan Prakoso, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengakomodasi teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan aspek-aspek dalam asesmen atau penilaian dengan dosen pengampu yaitu Dr. Miftahul Huda, MPD. Terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tersebut, untuk satuan pendidikan adalah SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Ini adalah SMP tempat saya PPL 1, mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, kelas 9, semester genap, pertemuan ke-1, terkait dengan teks cerita inspiratif dengan durasi 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar dengan 3 indikator. Yang pertama, siswa mampu menemukan informasi pokok dari teks cerita inspiratif, kemudian merumuskan pengertian cerita inspiratif berdasarkan informasi pokok dalam teks cerita inspiratif, kemudian mengungkapkan rasa simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi berdasarkan informasi pokok dalam teks cerita inspiratif. Kemudian KD selanjutnya adalah KD 4.11. Siswa menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Dan di sini untuk indikatornya siswa mampu menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi berdasarkan cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Begitu pula dengan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan dialog interaktif, peserta didik diharapkan dapat menemukan informasi pokok dari teks cerita inspiratif yang dibaca atau didengar dengan detail, kemudian merumuskan pengertian cerita inspiratif berdasarkan informasi pokok dalam teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar, kemudian mengungkapkan rasa simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi berdasarkan informasi pokok dalam teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang terakhir, menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi berdasarkan cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, di sini pendekatan digunakan adalah instructional learning dengan model atau strategi whole brain teaching dengan metode dialog interaktif dan tanya jawab. Untuk media pembelajaran menggunakan PPT atau Selindia, video, gambar, dan teks. Ini mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi dengan aspek konten, yaitu konten berupa video, gambar, dan teks. Nah, ini sudah disesuaikan dengan hasil profiling ataupun survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian alat dan bahan pembelajarannya menggunakan laptop, pelantang atau speaker, pointer, telepon pintar, akses internet, dan papan tulis. Sumber pembelajaran berupa buku. Buku ini buku paket Bahasa Indonesia, keluaran dari Kemendikbud. Kemudian peristiwa ini terkait dengan video tadi, kemudian teksnya, dan juga terkait dengan gambar begitu. Nah, pada sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, langkah pertama adalah pendahuluan. Di sini guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Ini mengakomodasi aspek perkembangan sosial emosional Brenner, di mana ekosistem menjadi peran yang penting dalam pembentukan aspek sosial emosional. Dalam hal ini, sosial emosional siswa di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta adalah beragama Islam, karena SMP Muhammadiyah begitu, Islam semua. Dan ekosistemnya menggunakan mereka beragama Islam, sehingga salam dan doanya dilaksanakan juga dalam doa dan salam dalam agama
Islam begitu. Kemudian selanjutnya, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini digunakan untuk menguji aspek sosial emosional siswa, bahwa ekosistem di dalam kelas itu menjadi salah satu ekosistem yang dapat membentuk aspek sosial emosional siswa. Dalam hal ini, siswa berada di sekolah dan di dalam ruangan kelas. Nomor 3, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan di sini mengandung aspek perkembangan kognitif, yaitu pembelajaran harus bermakna dan sesuai dengan usia. Tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi sudah disesuaikan dengan Permendikbud sebelumnya sesuai dengan revisi dari kurikulum 2013 tentang KIKD di kelas 9 SMP. Nah, ini sudah sesuai dengan aspek bermakna dan sesuai dengan usia. Yang keempat yaitu guru memberikan persepsi dan motivasi. Di sini mengandung perkembangan behavioristik, yaitu berupa stimulus dan respon. Stimulus diberikan oleh guru bisa melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga akan memancing siswa untuk memberikan pendapatnya sendiri, sehingga siswa ini tidak kosong ketika memulai pembelajaran. Sudah ada pengetahuan sebelumnya yang dikaitkan dengan pembelajaran saat itu. Dalam hal ini adalah teks cerita inspiratif. Selain itu, guru juga memberikan motivasi supaya siswa menjadi lebih semangat dalam belajar. Pada bagian inti, peserta didik menonton atau memeriksa video mengenai cerita inspiratif tentang jalan menuju sukses pada tautan berikut. Di sini mengakomodasi aspek perkembangan behavioristik berupa stimulus dan respon. Dengan menonton atau memeriksa video tersebut, siswa menjadi lebih paham terkait dengan cerita inspiratif yang telah mereka pirsa sebelumnya. Kemudian nomor 6, peserta didik mengidentifikasi informasi pokok yang terdapat dalam video cerita inspiratif tentang jalan menuju sukses yang telah ditonton tadi. Nah, di sini mengandung aspek perkembangan konstruktivisme, yaitu siswa membuat gagasan dengan bahasa mereka sendiri berdasarkan informasi yang didapat mereka saat memirsa atau menonton video terkait dengan jalan menuju sukses. Yang ketujuh, peserta didik dan guru merumuskan pengertian atau konsep cerita inspiratif berdasarkan informasi pokok yang telah diidentifikasi. Ini sama, jadi guru dan siswa secara bersama-sama membuat ataupun merumuskan pengertian dari cerita inspiratif berdasarkan contoh yang telah ditontonnya tadi, yaitu jalan menuju sukses. Kedelapan, peserta didik dan guru kemudian merumuskan terkait dengan ungkapan simpati, kepedulian, dan empati, juga perasaan pribadi berdasarkan video tadi. Jadi, di dalam pembelajaran pada tahap ke-8 ini, aspek perkembangan yang ada adalah konstruktivisme, yaitu membuat gagasan dengan bahasa sendiri. Ini sama, 3 ini. Kemudian terkait dengan contoh ungkapan simpati, jadi guru dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan yang dinamakan dengan power teaching atau whole brain teaching. Jadi pembelajaran ini dilaksanakan bukan hanya melalui media suara, tetapi juga menggunakan gerak atau kinestetik. Dalam hal ini, ketika menyebab ketika mengucapkan suatu kalimat, dalam hal ini kalimat simpati atau empati, mereka menggunakan ekspresi dan gerakan. Nah, di sini termasuk dalam perkembangan humanistik, yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran, yang praktik adalah siswanya, begitu. Kemudian, nomor 10, peserta didik membentuk kelompok heterogen beranggotakan maksimal 4 orang. Nah, di sini mengakomodasi aspek berupa diferensiasi lingkungan belajar dan proses belajar. Dalam hal ini lingkungan belajar adalah pembentukan kelompok dengan anggota yang heterogen, kemudian terkait dengan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok begitu.
Nomor 11, masing-masing kelompok diberikan satu lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik dan dijelaskan cara pengisiannya oleh guru. Nah, di sini aspek perkembangan yang muncul adalah aspek perkembangan kognitif. Guru memberikan pengarahan terhadap siswa terkait dengan bagaimana cara mengisi LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, ketika sudah diberikan penjelasan, maka langkah selanjutnya guru menayangkan atau membacakan 3 jenis media pembelajaran yang berupa cerita inspiratif berupa album gambar berjudul Pak Sutopo yang bisa diakses pada tautan berikut. Kemudian, ada pula cerita inspiratif berupa video berjudul Khairul Tanjung, si anak singkong pada tautan berikut. Ada pula cerita inspiratif berupa teks berjudul Pahlawan COVID-19 yang dapat diakses pada tautan berikut. Nah, berdasarkan 3 jenis media tadi, siswa diberikan pilihan untuk memilih jenisnya. Boleh berupa gambar, berupa video, ataupun teks yang akan mereka analisis berdasarkan LKPD yang telah disediakan oleh guru. Kemudian nomor 13, peserta didik menjawab pertanyaan dalam LKPD berupa informasi pokok dalam cerita inspiratif, ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi berdasarkan cerita inspiratif yang ditayangkan atau dibacakan. Nah, di sini aspek perkembangan yang muncul ialah konstruktivisme, yaitu membuat gagasan dengan bahasa mereka sendiri atau bahasa siswa sendiri. Lalu nomor 14, peserta didik memaparkan hasil kerja kelompok secara singkat. Setelah LKPD terisi, maka siswa dalam kelompok tersebut tampil untuk memberikan paparan kepada teman-teman yang lainnya dan juga guru. Nah, di sini aspek perkembangan adalah humanistik karena guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yang bertindak aktif adalah siswa. Nah, di sini nanti akan muncul juga dalam penilaian, yaitu penilaian performansi masing-masing siswa saat melakukan kegiatan ajarkan tadi, jadi meniru pergerakan guru dan juga terkait dengan ungkapan simpati ataupun empati, kemudian juga terkait dengan presentasi kelompok. Lalu bagian penutup dimulai dengan guru bersama peserta didik menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Aspek perkembangan yang diakomodasi dalam tahap ini ialah humanistik, yakni guru berperan sebagai fasilitator, sehingga siswa lebih aktif dalam menyampaikan kesimpulan dan juga kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu, guru memberikan umpan balik dan pesan moral dari pembelajaran. Di sini, aspek perkembangan yang muncul ialah behavioristik berupa stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, siswa memberikan umpan balik dan juga pesan moral, yaitu berupa respon mereka terhadap pembelajaran yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Nomor 17, guru menyampaikan informasi terkait dengan materi pembelajaran berikutnya. Nah, di sini aspek perkembangan yang muncul ialah perkembangan humanistik. Dalam hal ini ialah mendorong siswa untuk semangat belajar dengan mempersiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan doa dan salam. Di sini termasuk teori perkembangan sosial emosional, yaitu ekosistem, karena di kelas tersebut atau di sekolah tersebut untuk doa dan salam menggunakan dalam bahasa Arab ya, karena mereka beragama Islam begitu. Terkait dengan penilaian atau asesmen, ada 3 jenis, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap berupa penilaian diri sendiri yang akan divalidasi dengan observasi guru selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada pula penilaian pengetahuan, yakni kemampuan siswa dalam menjawab LKPD, ini berupa asesmen formatif. Terakhir ada pula penilaian keterampilan, terkait dengan performansi atau kemampuan masing-masing siswa dalam grup saat melakukan ajarkan tadi dan juga presentasi kelompok.
di sini masuk dalam asesmen performansi. Ini adalah pengesahan dari kepala sekolah, guru, dan mahasiswa PPL. Di sini ada materi pembelajaran terkait dengan pengertian, ciri-ciri, ungkapan simpati, ungkapan empati, ungkapan kepedulian, perasaan pribadi, dan juga ada satu contoh terkait dengan cerita inspiratif. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini tadi berupa teks berjudul Pahlawan COVID-19 yang akan dianalisis oleh siswa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan di sini masuk dalam asesmen formatif. Misalnya, menurut siswa, hal inspiratif apa sajakah yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika menjadi tokoh dalam cerita tersebut, apakah kalian atau siswa ini akan melakukan hal yang sama? Jika iya atau tidak, berikan alasannya. Kemudian, jika menjadi orang yang dekat dengan tokoh dalam cerita tersebut, hal apa yang akan siswa lakukan? Terakhir, siswa diberikan pertanyaan berupa kalimat begitu yang bisa mereka berikan. Boleh menggunakan ungkapan simpati, ungkapan kepedulian, ungkapan empati, ungkapan perasaan pribadi berdasarkan cerita inspiratif yang telah dibaca. Nah, di sini boleh memilih satu saja. Nah, yang utama adalah pertanyaan 1, 2, 3. Sama dengan pertanyaan pada LKPD teks ini, ada pula di sini adalah video cerita inspiratif berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Sama seperti sebelumnya, pertanyaannya sama. Kemudian ada pula berupa gambar cerita inspiratif berjudul Pak Sutopo. Kemudian di sini sama terkait dengan pertanyaan dan juga tagihan-tagihan terkait dengan tugas ataupun asesmen formatif. Di sini ada rubrik penilaian. Dalam penilaian sikap ada rubriknya instrumen begitu, misalnya jujur, kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri. Kemudian nanti untuk butir jujur ini, kemudian kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri ini ada skor-skornya yang bisa diambil skor maksimal begitu. Kemudian penilaian pengetahuan ini berkaitan dengan penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kesesuaian respon dengan pertanyaan, kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian terkait dengan instrumen kebahasaan, karena ini pembelajaran bahasa Indonesia, berkaitan dengan kemampuan mengolah kata, keserasian pemilihan kata, dalam hal ini adalah kohesi dan juga koherensi, lalu kesesuaian penggunaan tata bahasa dan pelafalan. Yang terakhir ada penilaian keterampilan berkaitan dengan performansi siswa dalam kelompok ketika melakukan paparan, yakni intonasi suara, pelafalannya, kemudian kelancaran dalam menjelaskan, ekspresi atau mimik, kemudian penampilan dan juga gestur. Ini ada skalanya yang akan dinilai. Kemudian ada pula ada remedial dan juga pengayaan. Remedial ini dilaksanakan apabila ada siswa dalam kelompok yang kurang dari KKM, begitu nilainya. Sehingga diperlukan pemenuhan KKM tersebut menggunakan tugas tambahan ataupun soal tambahan. Terkait dengan pengayaan, apabila siswa telah mencapai KKM, maka dilakukan pengayaan dengan cara guru memberikan stimulus kepada siswa mengajaknya untuk membaca buku tentang teks cerita inspiratif, mencari informasi secara daring tentang teks cerita inspiratif, kemudian membaca surat kabar, majalah, serta berita daring terkait dengan teks cerita inspiratif, juga mengamati langsung teks cerita inspiratif, baik melalui media buku, koran, maupun media yang lainnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.